membongkar lebih detail terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi besar yang ganjil yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak. Hal ini menunjukkan ternyata tak hanya Rafael Alun Trisambodo saja yang memiliki rekening gendut. Bahkan PPATK mengendus tak hanya satu orang oknum tetapi beberapa oknum pejabat memiliki transaksi ganjil. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Meski begitu, Ivan masih enggan membeberkan nama-nama pejabat yang ia maksud. Ia hanya menyebut laporan hasil analisis atau LHA transaksi ganjil tersebut telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikutip dari Kompas.com, Ivan menambahkan jumlah transaksi ganjil itu mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, kemungkinan masih akan bertambah. Konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo melarikan diri ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menduga konsultan pajak Rafael merupakan mantan pegawai pajak. Konsultan pajak itu juga berperan sebagai nomina pajak Rafael Alun Trisambodo. Perlu diketahui, nomina merupakan modus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nomina bekerja untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana. Sementara informasi terkait kaburnya konsultan pajak Rafael disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ia mengaku mendengar kabar tersebut dari pengaduan masyarakat. Tidak hanya itu, PPATK juga menduga konsultan pajak yang menjadi nomina Rafael merupakan mantan pegawai pajak. Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi ex-pegawai pajak tersebut saat masih berdinas di Kementerian Keuangan. Sementara sebelumnya PPATK telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomina Rafael. Salah satu di antara nomina Rafael itu adalah konsultan pajak Rafael Alun sendiri. Pemblokiran tersebut dilakukan karena PPATK mengendus ada peran pencucian uang profesional di balik kejanggalan harta Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menyembunyikan identitas seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga masuk dalam geng Tajir. Nantinya sosok ini akan diperiksa oleh KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. KPK mengendus sosok tersebut merupakan antek-antek Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pihaknya mengatakan belum akan membeberkan identitas anak buah Sri Mulyani itu. Namun Pahala berjanji KPK akan memberitahu sosok tersebut setelah pemeriksaan mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Eko Darmanto. Pahala hanya mengatakan sosok tersebut merupakan pegawai Ditjen Pajak. KPK mengendus sosok tersebut berkaitan dengan Eko Darmanto dan Rafael Alun Trisambodo. Sementara KPK akan memeriksa Eko Darmanto pada hari ini, Selasa 7 Maret 2023. Pemeriksaan itu terkait klarifikasi harta kekayaan Eko Darmanto. Diketahui sebelumnya, KPK mendapat informasi terkait kelompok aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki harta tak wajar. Oknum-oknum ini saling terkoneksi antara satu sama lain. Oleh sebab itu KPK mengistilahkan mereka dengan sebutan geng. Kelompok tersebut memiliki pola-pola yang harus dipecahkan oleh KPK terkait adanya indikasi pencucian uang.
Konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo kini kabur ke luar negeri setelah rekening miliknya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sosok konsultan pajak itu ternyata juga seorang mantan pegawai pajak yang beralih profesi menjadi konsultan. Bahkan PPATK menyebut konsultan pajak Rafael sebagai pencuci uang profesional. Dilansir dari tribunsumsel.com pada Senin 6 Maret 2023, konsultan pajak Rafael Alun bertugas untuk mengamankan aset ayah Mario Dandi. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menduga jika konsultan Rafael Alun Trisambodo ini berisikan mantan pegawai pajak. Meski begitu pihaknya belum mau menyebutkan siapa yang menjadi sosok konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo. Lebih lanjut, Ivan menilai ada peran pencucian uang profesional yang selama ini bertindak untuk mengamankan aset Rafael. Sementara itu pihaknya sudah memblokir rekening konsultan pajak tersebut, sebab konsultan pajak itu diduga berperan sebagai nomine dalam aset milik Rafael. Lebih lanjut, Ivan mengatakan uang di rekening yang diblokir itu berjumlah signifikan. Menurutnya, uang yang ada di rekening konsultan pajak Rafael itu berjumlah puluhan miliar rupiah. Kini beredar kabar konsultan pajak itu kabur ke luar negeri dan PPATK sudah mendengar aduan ini. Diketahui sebelumnya Rafael Alun Trisambodo diperiksa tim Direktorat LHKPN KPK selama 9 jam pada Rabu 1 Maret 2023. Dari pemeriksaan itu, KPK mengaku kesulitan mengusut harta Rafael Alun Trisambodo. KPK bahkan menyebut Rafael bukan orang sembarangan. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. David Ozora, anak petinggi GP Ansor, saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit imbas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak. Meski sudah memukul David sampai koma, pihak keluarga Mario hingga saat ini disebut belum memberikan bantuan biaya perawatan di rumah sakit. Namun begitu, pihak David menegaskan bahwa mereka masih mampu menanggung seluruh biaya rumah sakit putra Jonathan Latumahina tersebut. Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum David dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor M. Hamzah dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di kantor Tribun Network Palmerah, Jakarta pada Senin 6 Maret 2023. Hamzah menyebut bahwa semua biaya perawatan medis David saat ini ditanggung oleh Gerakan Pemuda Ansor. Sebab ayah dari David yakni Jonathan Latumahina merupakan anggota GP Ansor. Lebih lanjut, Hamzah menyebut bahwa keluarga Mario sendiri belum memberikan bantuan biaya pengobatan untuk David hingga saat ini. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak GP Ansor masih mampu menanggung biaya itu sendiri. Sementara itu, Hamzah mengatakan biaya perawatan tersebut bisa direstitusi atau ganti kerugian. Hal itu bisa terjadi jika dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan pada David. David diketahui menjadi korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Ia yang sempat mengalami koma, kini kondisinya sudah mulai berangsur membaik. Dalam video yang dibagikan Jonathan Latumahina di sosial media, tampak David sudah membuka mata. Meski begitu, ia belum bisa bicara dan belum mengenali siapa sosok yang ada di hadapannya. Dalam kesadarannya itu, remaja 17 tahun tersebut tampak emosi dan masih kerap mengerang kesakitan. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Setelah 2 pekan mengalami koma, David Ozora akhirnya sudah mulai siuman. Dalam kesadarannya, David bak menunjukkan emosinya dan masih mengerang kesakitan.
Melihat sang putra, Jonathan Latumahina langsung menuntun remaja 17 tahun itu untuk istighfar. Kondisi terkini David itu pun disampaikan oleh sang ayah Jonathan Latumahina melalui cuitan Twitternya @siksik_sak pada Selasa 7 Maret 2023. Dalam video yang dibagikan itu, tampak David mulai sadarkan diri dan membuka matanya. Namun tubuh David masih terpasang banyak alat bantu medis. Dalam video itu, tampak David seperti menahan amarah hingga akhirnya menangis. Selain itu, ia juga tampak mengerang bak menahan rasa sakit pada tubuhnya. Mengetahui reaksi sang putra, Jonathan meminta putranya untuk tidak marah mengingat kondisinya yang masih lemah. Kemudian ia juga menuntun David untuk beristighfar. Dalam cuitan itu pula, Jonathan Latumahina menyebutkan bahwa kini kondisi David sedang masuki fase pemulihan emosional. Ia menjelaskan bahwa kesadaran David lambat laun mulai meningkat. Kendati sudah membuka mata, namun David belum bisa berbicara dan belum mengenali sosok orang yang ada di hadapannya. Diketahui sebelumnya David mengalami koma sejak 20 Februari 2023 karena penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra mantan pejabat Dirjen Pajak. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Istighfar. Istighfar. Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan tengah menjadi perbincangan karena aksinya yang membubarkan klub motor gede dari Dirjen Pajak hingga aksi tegasnya pada pejabat yang suka pamer harta. Meski begitu, Sri Mulyani sendiri rupanya memiliki motor gede yang beratasnamakan suaminya, Tony Sumartono. Namun rupanya moge tersebut tak pernah dipakai oleh Tony sekalipun sejak membelinya. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret 2023, suami Sri Mulyani memiliki moge jenis Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 yang diperkirakan memiliki harga antara 145 juta hingga 150 juta rupiah. Sejak awal dibeli, Tony tak pernah menggunakan moge tersebut karena sudah menjadi komitmen antara dirinya dengan sang istri. Sebelumnya, Sri Mulyani memang membolehkan sang suami untuk membeli moge, tapi tak boleh dipakai. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi Tony Sumartono menjadi seorang suami dari Sri Mulyani. Hal ini dilakukan karena Sri Mulyani juga meyakini bahwa moge identik dengan kemewahan. Tanya sang suami, ia juga minta kepada ASN pajak untuk tidak menampilkan gaya hidup mewahnya demi menjaga kredibilitas institusi keuangan. Sementara itu, Tony Sumartono sendiri menikah dengan Sri Mulyani sejak tahun 1970. Tony dan Sri Mulyani rupanya bertemu setelah menyelesaikan pendidikan master di University of Illinois, Amerika Serikat. Dari hasil pernikahan itu, keduanya memiliki 3 orang anak, yaitu Dewinta Ilinia, Atwin Haryo Indrawan, dan Lukman Indra Pambudi. Suami Sri Mulyani ini diketahui selalu mendukung karir sang istri dalam berbagai kondisi. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai kesempatan, sosok Tony Sumartono selalu tampak setia mendampingi Sri Mulyani. Tak hanya Rafael Aluntri Sambodo, mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta II, maupun mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, ada puluhan pejabat Kementerian Keuangan lain yang rupanya berpenghasilan miliaran rupiah. Berdasarkan data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra lewat halaman resminya, menyebutkan para pejabat kaya raya ini juga rangkap jabatan. Mereka mayoritas menjabat sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan di bawah badan usaha milik negara. Selain itu, Seknas Fitra juga mengatakan pejabat yang merangkap jabatan telah melanggar ketentuan, sehingga perlu dievaluasi. Organisasi non-profit ini pun mengutip beberapa aturan terkait larangan pejabat merangkap jabatan, seperti pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sisi lain, Seknas Fitra mengakui terkait adanya peraturan Menteri BUMN yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan menjadi komisaris. Kendati demikian, lembaga tersebut mengungkapkan adanya konsep hierarki perundang-undangan yang mengacu pada asas lex superior derogate legi inferiori atau peraturan perundang-undangan tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Selain itu, ada pula larangan pejabat rangkap jabatan yang diatur melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pada putusan ini juga dipertegas bahwa rangkap jabatan tak hanya berlaku pada pejabat setingkat menteri, namun juga wakil menteri. Lebih lanjut, Seknas Fitra pun mengungkap pejabat yang rangkap jabatan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik. Sekna Fitra menemukan setidaknya 39 pejabat Kemenku yang rangkap jabatan seperti Wamenku Suhasil Nazara sebagai komisaris PLN dengan penghasilan sekitar 1,3 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, ada pula nama Dijen Pajak Surya Utomo yang sempat menjadi sorotan, yang turut menjadi komisaris perusahaan plat merah bidang pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Beberapa nama lain seperti Dijen Perimbangan Keuangan Luki Alfirman yang juga menjadi komisioner Lembaga Simpan Pinjam. Kemudian ada nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadianto yang juga menjadi komisaris Bank Tabungan Negara. Ada nama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrionatan Kacaribu yang juga menjadi komisaris di PT Pupuk Indonesia. Ijen Kemenku Awan Nurmawanuh yang juga menjadi komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur. Total dari 39 nama tersebut ada pula nama Kepala Biro Hukum Arief Wibisono yang juga menjadi Wakil Presiden Komisaris PT Petra Okso Nusantara. Kemudian ada nama Direktur Penyusunan APBN Rofianto Kurniawan yang juga menjadi Komisaris PT Asabri. Ada Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Halimah Pujiastuti yang juga menjadi Komisaris PT POS Indonesia. Kemudian ada nama Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta bagian anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pujiastuti Handayani yang juga menjadi Komisaris Indonesia RE. Ada Inspektur Lima Sudarso yang juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia. Dan ada nama Dijen Bea dan Cukai Askolani yang juga menjadi Komisaris BNI, ada Dijen Pajak Surya Utomo yang menjadi Komisaris PT SMI, ada nama Direktur Jenderal Pembendaharaan Astera Primanto Bakti yang juga menjadi Komisaris PT Semen Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengonfirmasi bahwa rekening ex-pejabat Direktorat Jenderal atau Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dan keluarganya telah diblokir total. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait telah dibekukan. Jumlah rekening yang diblokir menurut Ivan mencapai puluhan rekening. Ivan juga membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Erni Mei Ketorondek, dan anak-anak Rafael termasuk Mario Dandi Satrio. PPATK sebelumnya juga telah membekukan rekening sejumlah nasabah yang diduga menjadi nomine Rafael. Salah satu diantaranya adalah milik konsultan pajaknya. PPATK mengendus adanya peran Professional Money Launderer atau PML, yakni pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine ini cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menjelaskan jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang milik Rafael. Belakangan konsultan yang diduga menjadi nomine Rafael ini juga telah melarikan diri ke luar negeri. PPATK menyebut bahwa ada 2 mantan pegawai Dijen Pajak yang menjadi nomine Rafael, yang mana mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat sendiri menyoroti harta kekayaan ex-pejabat Direktorat Pajak, Rafael Aluntri Sambodo yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 56,1 miliar rupiah, setelah sang anak Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rafael telah dipanggil oleh KPK pada 1 Maret lalu, yang mana diminta mengklarifikasi terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Termasuk yang menjadi sorotan adalah kepemilikan mobil Rubicon, yang mana atas nama yang memakai atau yang memiliki alias membeli mobil tersebut adalah seorang cleaning service yang tinggal di sebuah gang sempit. Langkah tak main-main diambil KPK, yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan serius mengungkap informasi soal adanya geng tajir di Kementerian Keuangan. Buntut kasus yang
diduga terkait penganiayaan yang dilakukan oleh putra Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Harta kekayaan dari Rafael Aluntri Sambodo kemudian disorot oleh publik dalam beberapa waktu terakhir setelah kasus ini mencuat. Tak hanya Rafael Aluntri Sambodo, kemudian nama Eko Darmanto yang hari ini diperiksa oleh KPK juga kena imbasnya. Eko Darmanto yang sebelumnya merupakan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga hari ini datang ke KPK setelah minggu sebelumnya Rafael Aluntri Sambodo ini juga datang dengan keperluan yang sama, yakni untuk melaporkan total harta kekayaannya yang mana dianggap oleh KPK berbeda dengan apa yang dilaporkan di LHKPN. Kini diinformasikan, saudara, bahwa akan ada satu lagi anak buah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal dibidik oleh KPK. KPK juga mengagendakan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Hanya saja identitas pegawai pajak tersebut baru akan diungkap KPK setelah mengklarifikasi harta mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai DIY Eko Darmanto yang dilaksanakan pada Selasa hari ini. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pegawai Dijen Pajak ini diduga berkaitan dengan Eko Darmanto dan juga ex-pejabat Eselon 3 DJP Rafael Aluntri Sambodo. KPK menemukan informasi mengenai adanya kelompok aparatur sipil negara berharta jumbo di Kementerian Keuangan, di mana di antara mereka saling terkoneksi satu sama lain. KPK bahkan mengistilahkan ASN dengan harta mewah ini dalam sebutan geng. Pahala Nainggolan menggarisbawahi bahwa geng yang dimaksud oleh KPK bukanlah layaknya geng anak sekolah, namun ia mengakui ada pola yang tengah ditelusuri oleh KPK bagaimana pejabat-pejabat tersebut saling terhubung dan meraih penambahan harta fantastis. Pada Selasa 1 Maret lalu, Rafael Aluntri Sambodo telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya sejumlah 56 miliar rupiah. KPK menyatakan akan mendalami pula kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson. Dalam pemeriksaan ini, aset yang kerap dipamerkan oleh anak dari Rafael Aluntri Sambodo ini rupanya tak tercantum dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Rafael pada KPK. KPK juga menginformasikan bahwa Rafael memiliki rumah mewah di beberapa daerah yang nominalnya juga cukup fantastis. Kekayaan tak wajar Rafael Aluntri Sambodo sendiri akan menyeret nama-nama pegawai pajak lain yang juga bermasalah. KPK telah mengumumkan ada satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dijen Pajak yang juga akan diklarifikasi terkait harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan KPK akan memeriksa ex-pejabat Bea Cukai terlebih dahulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael. Pahala mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana ada pola geng di lingkungan Dijen Pajak. Menurutnya, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Dijen Pajak. KPK telah mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan harta kekayaan mereka. Pahala sebelumnya mengatakan bahwa lingkungan Direktorat Jenderal atau Dijen Pajak memang terdapat sebuah geng. Istilah ini tak layaknya merujuk pada komplotan geng di sekolah, namun geng yang dimaksud oleh KPK ini semacam jejaring atau jaringan para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir mereka. Geng ini memiliki kemampuan yang sangat cakap dalam menyamarkan harta kekayaan mereka. Ia mengibaratkan geng di Dijen Pajak ini memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu tertentu untuk memahami pola dan juga gerakan mereka. Pahala Nainggolan sendiri enggan membeberkan pola pegawai pajak yang menyembunyikan harta mereka. Namun ia memastikan bahwa pegawai-pegawai pajak bermasalah ini begitu lihai.
Menurut Pahala Nainggolan, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nomine. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan harta hasil kejahatan. Mereka menggunakan nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga untuk membeli aset, yang mana mereka juga bisa menggunakan nama perusahaan. Dalam laporannya, mereka hanya akan mencatat kepemilikan lembar saham, di mana diakui KPK penggunaan nomine atau nama orang lain tersebut dilakukan oleh geng di Ditjen Pajak untuk menghindari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Meski demikian, KPK yakin aset tersebut dibeli atas nama pegawai pajak terkait. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaikkan status kasus ketidakwajaran harta kekayaan mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, ke tahap penyelidikan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, peningkatan status kasus Rafael Alun sejak Senin 6 Maret 2023 kemarin. Kini KPK membuka penyelidikan untuk mencari apakah ada unsur pidana korupsi terkait harta fantastis milik Rafael Alun yang dilaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun Trisambodo pun telah dimintai klarifikasi oleh tim Kedeputian Pencegahan Korupsi KPK pada 1 Maret 2023 lalu karena mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai Eselon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menemukan adanya indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. PPATK menyebut ada peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun. Saat ini, kata Pahala, pihaknya masih akan mengembangkan ketidakwajaran harta kekayaan milik pejabat pajak Kementerian Keuangan tersebut. Pahala mengaku sudah mengantongi satu nama pejabat pajak lain yang mempunyai harta yang tidak wajar yang merupakan rekan dari Rafael Alun. Adapun temuan ketidakwajaran harta Rafael Alun buntut dari kasus anaknya Mario Dandi Satrio yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora yang merupakan anak petinggi pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Mario Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tersebut dan akibat kasus tersebut viral dan kemudian berbuntut panjang, ayah Mario Dandi, Rafael Alun pun ikut terseret. Setelah ditelusuri, Rafael Alun ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni sebesar 56 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan telah mengetahui ada setidaknya 2 nama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang bekerja menjadi bawahan konsultan pajak. Konsultan pajak tersebut diduga menjadi nomine Rafael Alun Trisambodo untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Kendati demikian, Pahala enggan membeberkan nama 2 mantan pegawai pajak tersebut. Informasi keterlibatan mantan pegawai pajak ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Ivan mengatakan berdasarkan data PPATK terdapat mantan pegawai DJP yang bekerja di bawah konsultan terduga nomine Rafael Alun Trisambodo. Selain itu, Ivan juga mengatakan pihaknya telah mendapatkan aduan dari masyarakat yang menyebut konsultan pajak terduga nomine Rafael telah melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, saudara, KPK juga mengaku tak ambil pusing terkait kabar kaburnya konsultan pajak ke luar negeri ini. Menurut Pahala, transaksi perbankan konsultan pajak tersebut masih berada di PPATK. Sebelumnya, PPATK juga telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomine Rafael. Salah satu diantaranya adalah milik konsultan pajak. PPATK telah mengendus adanya peran profesional money loader atau PML alias pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine ini cukup intens dan dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Nama Rafael Alun Trisambodo ini tersorot lewat harta kekayaan melimpah miliknya, yakni senilai 56,1 miliar rupiah.
setelah sang anak Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak dari pengurus GP Ansor. Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, seperti menggunakan mobil mewah, Rubicon, atau bahkan melakukan perjalanan dengan motor gede miliknya yang diduga itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan jasa konsultan pajak untuk mencuci uang. Namun kini konsultan pajak sekaligus berperan sebagai nomin Rafael diduga kabur ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah mengendus informasi tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki PPATK, ditengarai konsultan pajak itu sebelumnya merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana pada Senin membeberkan bahwa pihaknya telah memblokir rekening konsultan pajak mantan pejabat Ditjen Pajak yaitu Rafael Alun, di mana konsultan pajak itu juga diduga berperan sebagai nomine Rafael. Selain konsultan pajak tersebut, PPATK turut memblokir sejumlah rekening yang disinyalir berkaitan dengan Rafael. Pemblokiran rekening itu dilakukan karena pihaknya menengarai ada peran pelaku tindak pidana pencucian uang profesional atau profesional money launderers di balik harta janggal Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, KPK juga angkat bicara terkait dugaan kaburnya konsultan pajak Rafael Alun ke luar negeri. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak apabila konsultan pajak yang diduga berperan sebagai nomin Rafael itu melarikan diri ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan kasus Rafael Alun Trisambodo saat ini belum mencapai tahap penindakan. Pahala menegaskan KPK akan memikirkan cara lain untuk tetap menelusuri harta janggal Rafael Alun. Pahala pun mengakui telah bertukar data dengan PPATK terkait konsultan pajak tersebut. KPK sudah mengantongi nama dan perusahaan konsultan pajak ini. Namun di sisi lain, menurut Pahala, pola-pola mencuci uang atas identitas nomine memang kerap dipakai untuk mengalihkan kepemilikan aset. Rekening milik keluarga Rafael Alun termasuk milik sang istri dan Mario Dandi diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Tak hanya itu, mereka juga memblokir puluhan rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang dinilai mencurigakan. Dari puluhan rekening itu, total uang yang dibekukan PPATK menyentuh angka 500 miliar rupiah. Kabar ini disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana saat dikonfirmasi pada Selasa 7 Maret 2023. Ivan menyebut bahwa jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Sebelumnya, Ivan mengungkapkan pihaknya telah memblokir puluhan rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo.
Bahkan PPATK juga memblokir rekening Mario Dandi Satrio, terduga pelaku penganiayaan anak petinggi GP Ansor bernama Kristalino David Ozora. Pihaknya juga memblokir rekening milik istri Rafael. Sebelum keluarga Rafael, PPATK lebih dulu memblokir rekening milik konsultan pajak. Sebab konsultan pajak Rafael tersebut terindikasi melakukan pencucian uang untuk mengamankan aset milik Rafael. PPATK menyebut ada rekening pihak lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun. Diduga ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, Ivan enggan membongkar lebih detail terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi besar yang ganjil yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak. Hal ini menunjukkan ternyata tak hanya Rafael Alun Trisambodo saja yang memiliki rekening gendut. Bahkan PPATK mengendus tak hanya satu orang oknum tetapi beberapa oknum pejabat memiliki transaksi ganjil. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Meski begitu, Ivan masih enggan membeberkan nama-nama pejabat yang ia maksud. Ia hanya menyebut laporan hasil analisis atau LHA transaksi ganjil tersebut telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikutip dari Kompas.com, Ivan menambahkan jumlah transaksi ganjil itu mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, kemungkinan masih akan bertambah. Konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo melarikan diri ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menduga konsultan pajak Rafael merupakan mantan pegawai pajak. Konsultan pajak itu juga berperan sebagai nomina pajak Rafael Alun Trisambodo. Perlu diketahui, nomina merupakan modus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nomina bekerja untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana. Sementara informasi terkait kaburnya konsultan pajak Rafael disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ia mengaku mendengar kabar tersebut dari pengaduan masyarakat. Tidak hanya itu, PPATK juga menduga konsultan pajak yang menjadi nomina Rafael merupakan mantan pegawai pajak. Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi ex-pegawai pajak tersebut saat masih berdinas di Kementerian Keuangan. Sementara sebelumnya PPATK telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomina Rafael. Salah satu di antara nomina Rafael itu adalah konsultan pajak Rafael Alun sendiri. Pemblokiran tersebut dilakukan karena PPATK mengendus ada peran pencucian uang profesional di balik kejanggalan harta Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menyembunyikan identitas seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga masuk dalam geng Tajir. Nantinya sosok ini akan diperiksa oleh KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. KPK mengendus sosok tersebut merupakan antek-antek Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pihaknya mengatakan belum akan membeberkan identitas anak buah Sri Mulyani itu. Namun Pahala berjanji KPK akan memberitahu sosok tersebut setelah pemeriksaan mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Eko Darmanto. Pahala hanya mengatakan sosok tersebut merupakan pegawai Ditjen Pajak.
KPK mengendus sosok tersebut berkaitan dengan Eko Darmanto dan Rafael Aluntri Sambodo. Sementara KPK akan memeriksa Eko Darmanto pada hari ini, Selasa 7 Maret 2023. Pemeriksaan itu terkait klarifikasi harta kekayaan Eko Darmanto. Diketahui sebelumnya, KPK mendapat informasi terkait kelompok aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki harta tak wajar. Oknum-oknum ini saling terkoneksi antara satu sama lain. Oleh sebab itu, KPK mengistilahkan mereka dengan sebutan geng. Kelompok tersebut memiliki pola-pola yang harus dipecahkan oleh KPK terkait adanya indikasi pencucian uang. Konsultan pajak Rafael Aluntri Sambodo kini kabur ke luar negeri setelah rekening miliknya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sosok konsultan pajak itu ternyata juga seorang mantan pegawai pajak yang beralih profesi menjadi konsultan. Bahkan PPATK menyebut konsultan pajak Rafael sebagai pencuci uang profesional. Dilansir dari Tribun Sumsel.com pada Senin 6 Maret 2023, konsultan pajak Rafael Alun bertugas untuk mengamankan aset ayah Mario Dandi. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menduga jika konsultan Rafael Aluntri Sambodo ini berisikan mantan pegawai pajak. Meski begitu, pihaknya belum mau menyebutkan siapa yang menjadi sosok konsultan pajak Rafael Aluntri Sambodo. Lebih lanjut, Ivan menilai ada peran pencucian uang profesional yang selama ini bertindak untuk mengamankan aset Rafael. Sementara itu, pihaknya sudah memblokir rekening konsultan pajak tersebut. Sebab konsultan pajak itu diduga berperan sebagai nomine dalam aset milik Rafael. Lebih lanjut, Ivan mengatakan uang di rekening yang diblokir itu berjumlah signifikan. Menurutnya, uang yang ada di rekening konsultan pajak Rafael itu berjumlah puluhan miliar rupiah. Kini beredar kabar konsultan pajak itu kabur ke luar negeri dan PPATK sudah mendengar aduan ini. Diketahui sebelumnya Rafael Aluntri Sambodo diperiksa tim Direktorat LHKPN KPK selama 9 jam pada Rabu 1 Maret 2023. Dari pemeriksaan itu, KPK mengaku kesulitan mengusut harta Rafael Aluntri Sambodo. KPK bahkan menyebut Rafael bukan orang sembarangan. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. David Ozora, anak petinggi GP Ansor, saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit imbas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak. Meski sudah memukul David sampai koma, pihak keluarga Mario hingga saat ini disebut belum memberikan bantuan biaya perawatan di rumah sakit. Namun begitu, pihak David menegaskan bahwa mereka masih mampu menanggung seluruh biaya rumah sakit putra Jonathan Latumahina tersebut. Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum David dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor M. Hamzah dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di kantor Tribun Network Palmerah, Jakarta pada Senin 6 Maret 2023. Hamzah menyebut bahwa semua biaya perawatan medis David saat ini ditanggung oleh Gerakan Pemuda Ansor. Sebab ayah dari David, yakni Jonathan Latumahina, merupakan anggota GP Ansor. Lebih lanjut, Hamzah menyebut bahwa keluarga Mario sendiri belum memberikan bantuan biaya pengobatan untuk David hingga saat ini. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak GP Ansor masih mampu menanggung biaya itu sendiri. Sementara itu, Hamzah mengatakan biaya perawatan tersebut bisa direstitusi atau ganti kerugian. Hal itu bisa terjadi jika dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan pada David.
David diketahui menjadi korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Ia yang sempat mengalami koma, kini kondisinya sudah mulai berangsur membaik. Dalam video yang dibagikan Jonathan Latumahina di sosial media, tampak David sudah membuka mata. Meski begitu, ia belum bisa bicara dan belum mengenali siapa sosok yang ada di hadapannya. Dalam kesadarannya itu, remaja 17 tahun tersebut tampak emosi dan masih kerap mengerang kesakitan. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Setelah 2 pekan mengalami koma, David Ozora akhirnya sudah mulai siuman. Dalam kesadarannya, David bak menunjukkan emosinya dan masih mengerang kesakitan. Melihat sang putra, Jonathan Latumahina langsung menuntun remaja 17 tahun itu untuk istighfar. Kondisi terkini David itu pun disampaikan oleh sang ayah Jonathan Latumahina melalui cuitan Twitternya @666 pada Selasa 7 Maret 2023. Dalam video yang dibagikan itu tampak David mulai sadarkan diri dan membuka matanya. Namun tubuh David masih terpasang banyak alat bantu medis. Dalam video itu tampak David seperti menahan amarah hingga akhirnya menangis. Selain itu, ia juga tampak mengerang bak menahan rasa sakit pada tubuhnya. Mengetahui reaksi sang putra, Jonathan meminta putranya untuk tidak marah mengingat kondisinya yang masih lemah. Kemudian ia juga menuntun David untuk beristighfar. Dalam cuitan itu pula, Jonathan Latumahina menyebutkan bahwa kini kondisi David sedang masuki fase pemulihan emosional. Ia menjelaskan bahwa kesadaran David lambat laun mulai meningkat. Kendati sudah membuka mata, namun David belum bisa berbicara dan belum mengenali sosok orang yang ada di hadapannya. Diketahui sebelumnya David mengalami koma sejak 20 Februari 2023 karena penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra mantan pejabat Dirjen Pajak. Kamu harus sabar ya, sabar pokoknya. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup. Istighfar. Istighfar. Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan tengah menjadi perbincangan karena aksinya yang membubarkan klub motor gede dari Dirjen Pajak hingga aksi tegasnya pada pejabat yang suka pamer harta. Meski begitu, Sri Mulyani sendiri rupanya memiliki motor gede yang beratasnamakan suaminya, Tony Sumartono. Namun rupanya moge tersebut tak pernah dipakai oleh Tony sekalipun sejak membelinya. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret 2023, suami Sri Mulyani memiliki moge jenis Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 yang diperkirakan memiliki harga antara 145 juta hingga 150 juta rupiah. Sejak awal dibeli, Tony tak pernah menggunakan moge tersebut karena sudah menjadi komitmen antara dirinya dengan sang istri. Sebelumnya, Sri Mulyani memang membolehkan sang suami untuk membeli moge, tapi tak boleh dipakai. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi Tony Sumartono menjadi seorang suami dari Sri Mulyani. Hal ini dilakukan karena Sri Mulyani juga meyakini bahwa moge identik dengan kemewahan. Tanya sang suami, ia juga minta kepada ASN pajak untuk tidak menampilkan gaya hidup mewahnya demi menjaga kredibilitas institusi keuangan. Sementara itu, Tony Sumartono sendiri menikah dengan Sri Mulyani sejak tahun 1970. Tony dan Sri Mulyani rupanya bertemu setelah menyelesaikan pendidikan master di University of Illinois, Amerika Serikat. Dari hasil pernikahan itu, keduanya memiliki 3 orang anak, yaitu Dewinta Ilinia, Atwin Haryo Indrawan, dan Lukman Indra Pambudi. Suami Sri Mulyani ini diketahui selalu mendukung karir sang istri dalam berbagai kondisi. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai kesempatan, sosok Tony Sumartono selalu tampak setia mendampingi Sri Mulyani.
Tak hanya Rafael Aluntri Sambodo, mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta II, maupun mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, ada puluhan pejabat Kementerian Keuangan lain yang rupanya berpenghasilan miliaran rupiah. Berdasarkan data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra lewat halaman resminya, menyebutkan para pejabat kaya raya ini juga rangkap jabatan. Mereka mayoritas menjabat sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan di bawah badan usaha milik negara. Selain itu, Seknas Fitra juga mengatakan pejabat yang merangkap jabatan telah melanggar ketentuan, sehingga perlu dievaluasi. Organisasi non-profit ini pun mengutip beberapa aturan terkait larangan pejabat merangkap jabatan, seperti pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sisi lain, Seknas Fitra mengakui terkait adanya peraturan Menteri BUMN yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan menjadi komisaris. Kendati demikian, lembaga tersebut mengungkapkan adanya konsep hierarki perundang-undangan yang mengacu pada asas lex superior derogate legi inferiori atau peraturan perundang-undangan tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Selain itu, ada pula larangan pejabat rangkap jabatan yang diatur melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pada putusan ini juga dipertegas bahwa rangkap jabatan tak hanya berlaku pada pejabat setingkat menteri, namun juga wakil menteri. Lebih lanjut, Seknas Fitra pun mengungkap pejabat yang rangkap jabatan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik. Seknas Fitra menemukan setidaknya 39 pejabat Kemenku yang rangkap jabatan seperti Wamenku Suhasil Nazara sebagai komisaris PLN dengan penghasilan sekitar 1,3 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, ada pula nama Dijen Pajak Surya Utomo yang sempat menjadi sorotan, yang turut menjadi komisaris perusahaan plat merah bidang pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Beberapa nama lain seperti Dijen Perimbangan Keuangan Luki Alfirman yang juga menjadi komisioner Lembaga Simpan Pinjam. Kemudian ada nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadianto yang juga menjadi komisaris Bank Tabungan Negara. Ada nama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrionatan Kacaribu yang juga menjadi komisaris di PT Pupuk Indonesia. Ijen Kemenku Awan Nurmawanuh yang juga menjadi komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur. Total dari 39 nama tersebut ada pula nama Kepala Biro Hukum Arief Wibisono yang juga menjadi Wakil Presiden Komisaris PT Petra Okso Nusantara. Kemudian ada nama Direktur Penyusunan APBN Rofianto Kurniawan yang juga menjadi Komisaris PT Asabri. Ada Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Halimah Pujiastuti yang juga menjadi Komisaris PT POS Indonesia. Kemudian ada nama Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta bagian anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pujiastuti Handayani yang juga menjadi Komisaris Indonesia RE. Ada Inspektur Lima Sudarso yang juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia. Dan ada nama Dijen Bea dan Cukai Askolani yang juga menjadi Komisaris BNI, ada Dijen Pajak Surya Utomo yang menjadi Komisaris PT SMI, ada nama Direktur Jenderal Pembendaharaan Astera Primanto Bakti yang juga menjadi Komisaris PT Semen Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengonfirmasi bahwa rekening ex-pejabat Direktorat Jenderal atau Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dan keluarganya telah diblokir total. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait telah dibekukan. Jumlah rekening yang diblokir menurut Ivan mencapai puluhan rekening. Ivan juga membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Erni Mei Ketorondek, dan anak-anak Rafael termasuk Mario Dandi Satrio. PPATK sebelumnya juga telah membekukan rekening sejumlah nasabah yang diduga menjadi nomine Rafael. Salah satu diantaranya adalah milik konsultan pajaknya. PPATK mengendus adanya peran
Professional Money Launderer atau PML, yakni pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomina ini cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menjelaskan jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang milik Rafael. Belakangan konsultan yang diduga menjadi nomine Rafael ini juga telah melarikan diri ke luar negeri. PPATK menyebut bahwa ada 2 mantan pegawai Dijen Pajak yang menjadi nomine Rafael, yang mana mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat sendiri menyoroti harta kekayaan ex-pejabat Direktorat Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 56,1 miliar rupiah, setelah sang anak Mario Dandisatrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rafael telah dipanggil oleh KPK pada 1 Maret lalu, yang mana diminta mengklarifikasi terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Termasuk yang menjadi sorotan adalah kepemilikan mobil Rubicon, yang mana atas nama yang memakai atau yang memiliki alias membeli mobil tersebut adalah seorang cleaning service yang tinggal di sebuah gang sempit. Langkah tak main-main diambil KPK, yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan serius mengungkap informasi soal adanya geng tajir di Kementerian Keuangan. Buntut kasus yang diduga terkait penganiayaan yang dilakukan oleh putra Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandisatrio, terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo kemudian disorot oleh publik dalam beberapa waktu terakhir setelah kasus ini mencuat. Tak hanya Rafael Alun Trisambodo, kemudian nama Eko Darmanto yang hari ini diperiksa oleh KPK juga kena imbasnya. Eko Darmanto yang sebelumnya merupakan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga hari ini datang ke KPK setelah minggu sebelumnya Rafael Alun Trisambodo ini juga datang dengan keperluan yang sama, yakni untuk melaporkan total harta kekayaannya yang mana dianggap oleh KPK berbeda dengan apa yang dilaporkan di LHKPN. Kini diinformasikan, saudara, bahwa akan ada satu lagi anak buah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal dibidik oleh KPK. KPK juga mengagendakan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Hanya saja identitas pegawai pajak tersebut baru akan diungkap KPK setelah mengklarifikasi harta mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai DIY Eko Darmanto yang dilaksanakan pada Selasa hari ini. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pegawai Dijen Pajak ini diduga berkaitan dengan Eko Darmanto dan juga ex-pejabat Eselon 3 DJP Rafael Alun Trisambodo. KPK menemukan informasi mengenai adanya kelompok aparatur sipil negara berharta jumbo di Kementerian Keuangan, di mana di antara mereka saling terkoneksi satu sama lain. KPK bahkan mengistilahkan ASN dengan harta mewah ini dalam sebutan geng. Pahala Nainggolan menggarisbawahi bahwa geng yang dimaksud oleh KPK bukanlah layaknya geng anak sekolah, namun ia mengakui ada pola yang tengah ditelusuri oleh KPK bagaimana pejabat-pejabat tersebut saling terhubung dan meraih penambahan harta fantastis. Pada Selasa 1 Maret lalu, Rafael Alun Trisambodo telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya sejumlah 56 miliar rupiah. KPK menyatakan akan mendalami pula kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson. Dalam pemeriksaan ini, aset yang kerap dipamerkan oleh anak dari Rafael Alun Trisambodo ini rupanya tak tercantum dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Rafael pada KPK. KPK juga menginformasikan bahwa Rafael memiliki rumah mewah di beberapa daerah yang nominalnya juga cukup fantastis.
kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo sendiri akan menyeret nama-nama pegawai pajak lain yang juga bermasalah. KPK telah mengumumkan ada satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak yang juga akan diklarifikasi terkait harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan KPK akan memeriksa ex-pejabat Bea Cukai terlebih dahulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael. Pahala mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana ada pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurutnya, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK telah mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan harta kekayaan mereka. Pahala sebelumnya mengatakan bahwa lingkungan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak memang terdapat sebuah geng. Istilah ini tak layaknya merujuk pada komplotan geng di sekolah, namun geng yang dimaksud oleh KPK ini semacam jejaring atau jaringan para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir mereka. Geng ini memiliki kemampuan yang sangat cakap dalam menyamarkan harta kekayaan mereka. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak ini memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu tertentu untuk memahami pola dan juga gerakan mereka. Pahala Nainggolan sendiri enggan membeberkan pola pegawai pajak yang menyembunyikan harta mereka. Namun ia memastikan bahwa pegawai-pegawai pajak bermasalah ini begitu lihai. Menurut Pahala Nainggolan, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nomine. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan harta hasil kejahatan. Mereka menggunakan nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga untuk membeli aset, yang mana mereka juga bisa menggunakan nama perusahaan. Dalam laporannya, mereka hanya akan mencatat kepemilikan lembar saham, di mana diakui KPK penggunaan nomine atau nama orang lain tersebut dilakukan oleh geng di Ditjen Pajak untuk menghindari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Meski demikian, KPK yakin aset tersebut dibeli atas nama pegawai pajak terkait. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaikkan status kasus ketidakwajaran harta kekayaan mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, ke tahap penyelidikan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan peningkatan status kasus Rafael Alun sejak Senin 6 Maret 2023 kemarin. Kini KPK membuka penyelidikan untuk mencari apakah ada unsur pidana korupsi terkait harta fantastis milik Rafael Alun yang dilaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun Trisambodo pun telah dimintai klarifikasi oleh tim Kedeputian Pencegahan Korupsi KPK pada 1 Maret 2023 lalu karena mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai eselon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menemukan adanya indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. PPATK menyebut ada peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun. Saat ini, kata Pahala, pihaknya masih akan mengembangkan ketidakwajaran harta kekayaan milik pejabat pajak Kementerian Keuangan tersebut. Pahala mengaku sudah mengantongi satu nama pejabat pajak lain yang mempunyai harta yang tidak wajar yang merupakan rekan dari Rafael Alun. Adapun temuan ketidakwajaran harta Rafael Alun buntut dari kasus anaknya Mario Dandi Satrio yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora yang merupakan anak petinggi pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Mario Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tersebut dan akibat kasus tersebut viral dan kemudian berbuntut panjang, ayah Mario Dandi, Rafael Alun pun ikut terseret. Setelah ditelusuri, Rafael Alun ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni sebesar 56 miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan telah mengetahui ada setidaknya 2 nama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang bekerja menjadi bawahan konsultan pajak. Konsultan pajak tersebut diduga menjadi nomine Rafael Aluntri Sambodo untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Kendati demikian, Pahala enggan membeberkan nama 2 mantan pegawai pajak tersebut. Informasi keterlibatan mantan pegawai pajak ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana. Ivan mengatakan berdasarkan data PPATK terdapat mantan pegawai DJP yang bekerja di bawah konsultan terduga nomine Rafael Aluntri Sambodo. Selain itu, Ivan juga mengatakan pihaknya telah mendapatkan aduan dari masyarakat yang menyebut konsultan pajak terduga nomine Rafael telah melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, Saudara, KPK juga mengaku tak ambil pusing terkait kabar kaburnya konsultan pajak ke luar negeri ini. Menurut Pahala, transaksi perbankan konsultan pajak tersebut masih berada di PPATK. Sebelumnya, PPATK juga telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomine Rafael. Salah satu diantaranya adalah milik konsultan pajak. PPATK telah mengendus adanya peran profesional money loader atau PML alias pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine ini cukup intens dan dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Nama Rafael Aluntri Sambodo ini tersorot lewat harta kekayaan melimpah miliknya, yakni senilai 56,1 miliar rupiah. Setelah sang anak, Mario Dandi Satrio, melakukan penganiayaan terhadap anak dari pengurus GP Ansor. Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, seperti menggunakan mobil mewah, Rubicon, atau bahkan melakukan perjalanan dengan motor gede miliknya yang diduga itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga menggunakan jasa konsultan pajak untuk mencuci uang. Namun kini konsultan pajak sekaligus berperan sebagai nomin Rafael diduga kabur ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah mengendus informasi tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki PPATK, ditengarai konsultan pajak itu sebelumnya merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana pada Senin membeberkan bahwa pihaknya telah memblokir rekening konsultan pajak mantan pejabat Ditjen Pajak yaitu Rafael Alun, di mana konsultan pajak itu juga diduga berperan sebagai nomine Rafael. Selain konsultan pajak tersebut, PPATK turut memblokir sejumlah rekening yang disinyalir berkaitan dengan Rafael. Pemblokiran rekening itu dilakukan karena pihaknya menengarai ada peran pelaku tindak pidana pencucian uang profesional atau profesional money launderers di balik harta janggal Rafael Aluntri Sambodo. Sementara itu, KPK juga angkat bicara terkait dugaan kaburnya konsultan pajak Rafael Alun ke luar negeri. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak apabila konsultan pajak yang diduga berperan sebagai nomin Rafael itu melarikan diri ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan kasus Rafael Aluntri Sambodo saat ini belum mencapai tahap penindakan. Pahala menegaskan KPK akan memikirkan cara lain untuk tetap menelusuri harta janggal Rafael Alun. Pahala pun mengakui telah bertukar data dengan PPATK terkait konsultan pajak tersebut. KPK sudah mengantongi nama dan perusahaan konsultan pajak ini. Namun di sisi lain, menurut Pahala, pola-pola mencuci uang atas identitas nomine memang kerap dipakai untuk mengalihkan kepemilikan aset.
Rekening milik keluarga Rafael Alun termasuk milik sang istri dan Mario Dandi diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Tak hanya itu, mereka juga memblokir puluhan rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang dinilai mencurigakan. Dari puluhan rekening itu, total uang yang dibekukan PPATK menyentuh angka 500 miliar rupiah. Kabar ini disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi pada Selasa 7 Maret 2023. Ivan menyebut bahwa jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Sebelumnya, Ivan mengungkapkan pihaknya telah memblokir puluhan rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo. Bahkan PPATK juga memblokir rekening Mario Dandi Satrio, terduga pelaku penganiayaan anak petinggi GP Ansor bernama Kristalino David Ozora. Pihaknya juga memblokir rekening milik istri Rafael. Sebelum keluarga Rafael, PPATK lebih dulu memblokir rekening milik konsultan pajak. Sebab konsultan pajak Rafael tersebut terindikasi melakukan pencucian uang untuk mengamankan aset milik Rafael. PPATK menyebut ada rekening pihak lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun. Diduga ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, Ivan enggan membongkar lebih detail terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi besar yang ganjil yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak. Hal ini menunjukkan ternyata tak hanya Rafael Alun Trisambodo saja yang memiliki rekening gendut. Bahkan PPATK mengendus tak hanya satu orang oknum tetapi beberapa oknum pejabat memiliki transaksi ganjil. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Meski begitu, Ivan masih enggan membeberkan nama-nama pejabat yang ia maksud. Ia hanya menyebut laporan hasil analisis atau LHA transaksi ganjil tersebut telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikutip dari Kompas.com, Ivan menambahkan jumlah transaksi ganjil itu mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, kemungkinan masih akan bertambah. Konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo melarikan diri ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menduga konsultan pajak Rafael merupakan mantan pegawai pajak. Konsultan pajak itu juga berperan sebagai nomina pajak Rafael Alun Trisambodo. Perlu diketahui, nomina merupakan modus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nomina bekerja untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana. Sementara informasi terkait kaburnya konsultan pajak Rafael disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ia mengaku mendengar kabar tersebut dari pengaduan masyarakat. Tidak hanya itu, PPATK juga menduga konsultan pajak yang menjadi nomina Rafael merupakan mantan pegawai pajak. Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi ex-pegawai pajak tersebut saat masih berdinas di Kementerian Keuangan. Sementara sebelumnya PPATK telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomina Rafael. Salah satu di antara nomina Rafael itu adalah konsultan pajak Rafael Alun sendiri. Pemblokiran tersebut dilakukan karena PPATK mengendus ada peran pencucian uang profesional di balik kejanggalan harta Rafael. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menyembunyikan identitas seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga masuk dalam geng Tajir. Nantinya sosok ini akan diperiksa oleh KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
KPK mengendus sosok tersebut merupakan antek-antek Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pihaknya mengatakan belum akan membeberkan identitas anak buah Sri Mulyani itu. Namun Pahala berjanji KPK akan memberitahu sosok tersebut setelah pemeriksaan mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Eko Darmanto. Pahala hanya mengatakan sosok tersebut merupakan pegawai Ditjen Pajak. KPK mengendus sosok tersebut berkaitan dengan Eko Darmanto dan Rafael Alun Trisambodo. Sementara KPK akan memeriksa Eko Darmanto pada hari ini, Selasa 7 Maret 2023. Pemeriksaan itu terkait klarifikasi harta kekayaan Eko Darmanto. Diketahui sebelumnya, KPK mendapat informasi terkait kelompok aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki harta tak wajar. Oknum-oknum ini saling terkoneksi antara satu sama lain. Oleh sebab itu, KPK mengistilahkan mereka dengan sebutan geng. Kelompok tersebut memiliki pola-pola yang harus dipecahkan oleh KPK terkait adanya indikasi pencucian uang. Konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo kini kabur ke luar negeri setelah rekening miliknya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sosok konsultan pajak itu ternyata juga seorang mantan pegawai pajak yang beralih profesi menjadi konsultan. Bahkan PPATK menyebut konsultan pajak Rafael sebagai pencuci uang profesional. Dilansir dari tribunsumsel.com pada Senin 6 Maret 2023, konsultan pajak Rafael Alun bertugas untuk mengamankan aset ayah Mario Dandi. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menduga jika konsultan Rafael Alun Trisambodo ini berisikan mantan pegawai pajak. Meski begitu, pihaknya belum mau menyebutkan siapa yang menjadi sosok konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo. Lebih lanjut, Ivan menilai ada peran pencucian uang profesional yang selama ini bertindak untuk mengamankan aset Rafael. Sementara itu, pihaknya sudah memblokir rekening konsultan pajak tersebut. Sebab konsultan pajak itu diduga berperan sebagai nomine dalam aset milik Rafael. Lebih lanjut, Ivan mengatakan uang di rekening yang diblokir itu berjumlah signifikan. Menurutnya, uang yang ada di rekening konsultan pajak Rafael itu berjumlah puluhan miliar rupiah. Kini beredar kabar konsultan pajak itu kabur ke luar negeri dan PPATK sudah mendengar aduan ini. Diketahui sebelumnya Rafael Alun Trisambodo diperiksa tim Direktorat LHKPN KPK selama 9 jam pada Rabu 1 Maret 2023. Dari pemeriksaan itu, KPK mengaku kesulitan mengusut harta Rafael Alun Trisambodo. KPK bahkan menyebut Rafael bukan orang sembarangan. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. David Ozora, anak petinggi GP Ansor, saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit imbas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak. Meski sudah memukul David sampai koma, pihak keluarga Mario hingga saat ini disebut belum memberikan bantuan biaya perawatan di rumah sakit. Namun begitu, pihak David menegaskan bahwa mereka masih mampu menanggung seluruh biaya rumah sakit putra Jonathan Latumahina tersebut.
Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum David dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor M. Hamzah dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di kantor Tribun Network Palmerah, Jakarta pada Senin 6 Maret 2023. Hamzah menyebut bahwa semua biaya perawatan medis David saat ini ditanggung oleh Gerakan Pemuda Ansor. Sebab ayah dari David yakni Jonathan Latumahina merupakan anggota GP Ansor. Lebih lanjut, Hamzah menyebut bahwa keluarga Mario sendiri belum memberikan bantuan biaya pengobatan untuk David hingga saat ini. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak GP Ansor masih mampu menanggung biaya itu sendiri. Sementara itu, Hamzah mengatakan biaya perawatan tersebut bisa direstitusi atau ganti kerugian. Hal itu bisa terjadi jika dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan pada David. David diketahui menjadi korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Ia yang sempat mengalami koma, kini kondisinya sudah mulai berangsur membaik. Dalam video yang dibagikan Jonathan Latumahina di sosial media, tampak David sudah membuka mata. Meski begitu, ia belum bisa bicara dan belum mengenali siapa sosok yang ada di hadapannya. Dalam kesadarannya itu, remaja 17 tahun tersebut tampak emosi dan masih kerap mengerang kesakitan. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Setelah 2 pekan mengalami koma, David Ozora akhirnya sudah mulai siuman. Dalam kesadarannya, David bak menunjukkan emosinya dan masih mengerang kesakitan. Melihat sang putra, Jonathan Latumahina langsung menuntun remaja 17 tahun itu untuk istighfar. Kondisi terkini David itu pun disampaikan oleh sang ayah Jonathan Latumahina melalui cuitan Twitternya @666 pada Selasa 7 Maret 2023. Dalam video yang dibagikan itu tampak David mulai sadarkan diri dan membuka matanya. Namun tubuh David masih terpasang banyak alat bantu medis. Dalam video itu tampak David seperti menahan amarah hingga akhirnya menangis. Selain itu, ia juga tampak mengerang bak menahan rasa sakit pada tubuhnya. Mengetahui reaksi sang putra, Jonathan meminta putranya untuk tidak marah mengingat kondisinya yang masih lemah. Kemudian ia juga menuntun David untuk beristighfar. Dalam cuitan itu pula, Jonathan Latumahina menyebutkan bahwa kini kondisi David sedang masuki fase pemulihan emosional. Ia menjelaskan bahwa kesadaran David lambat laun mulai meningkat. Kendati sudah membuka mata, namun David belum bisa berbicara dan belum mengenali sosok orang yang ada di hadapannya. Diketahui sebelumnya David mengalami koma sejak 20 Februari 2023 karena penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra mantan pejabat Dirjen Pajak. Kamu harus sabar ya, sabar pokoknya. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup. Istighfar. Istighfar. Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan tengah menjadi perbincangan karena aksinya yang membubarkan klub motor gede dari Dirjen Pajak hingga aksi tegasnya pada pejabat yang suka pamer harta. Meski begitu, Sri Mulyani sendiri rupanya memiliki motor gede yang beratasnamakan suaminya, Tony Sumartono. Namun rupanya moge tersebut tak pernah dipakai oleh Tony sekalipun sejak membelinya. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 7 Maret 2023, suami Sri Mulyani memiliki moge jenis Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 yang diperkirakan memiliki harga antara 145 juta hingga 150 juta rupiah. Sejak awal dibeli, Tony tak pernah menggunakan moge tersebut karena sudah menjadi komitmen antara dirinya dengan sang istri. Sebelumnya, Sri Mulyani memang membolehkan sang suami untuk membeli moge, tapi tak boleh dipakai. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi Tony Sumartono menjadi seorang suami dari Sri Mulyani.
Hal ini dilakukan karena Sri Mulyani juga meyakini bahwa moge identik dengan kemewahan. Tak hanya sang suami, ia juga minta kepada ASN pajak untuk tidak menampilkan gaya hidup mewahnya demi menjaga kredibilitas institusi keuangan. Sementara itu, Tony Sumartono sendiri menikah dengan Sri Mulyani sejak tahun 1970. Tony dan Sri Mulyani rupanya bertemu setelah menyelesaikan pendidikan master di University of Illinois, Amerika Serikat. Dari hasil pernikahan itu, keduanya memiliki 3 orang anak, yaitu Dewinta Ilinia, Atwin Haryo Indrawan, dan Lukman Indra Pambudi. Suami Sri Mulyani ini diketahui selalu mendukung karir sang istri dalam berbagai kondisi. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai kesempatan, sosok Tony Sumartono selalu tampak setia mendampingi Sri Mulyani. Tak hanya Rafael Aluntri Sambodo, mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta II, maupun mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, ada puluhan pejabat Kementerian Keuangan lain yang rupanya berpenghasilan miliaran rupiah. Berdasarkan data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra lewat halaman resminya, menyebutkan para pejabat kaya raya ini juga rangkap jabatan. Mereka mayoritas menjabat sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan di bawah badan usaha milik negara. Selain itu, Seknas Fitra juga mengatakan pejabat yang merangkap jabatan telah melanggar ketentuan, sehingga perlu dievaluasi. Organisasi non-profit ini pun mengutip beberapa aturan terkait larangan pejabat merangkap jabatan, seperti pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sisi lain, Seknas Fitra mengakui terkait adanya peraturan Menteri BUMN yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan menjadi komisaris. Kendati demikian, lembaga tersebut mengungkapkan adanya konsep hierarki perundang-undangan yang mengacu pada asas lex superior derogate legi inferiori atau peraturan perundang-undangan tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Selain itu, ada pula larangan pejabat rangkap jabatan yang diatur melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pada putusan ini juga dipertegas bahwa rangkap jabatan tak hanya berlaku pada pejabat setingkat menteri, namun juga wakil menteri. Lebih lanjut, Seknas Fitra pun mengungkap pejabat yang rangkap jabatan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik. Seknas Fitra menemukan setidaknya 39 pejabat Kemenku yang rangkap jabatan seperti Wamenku Suhasil Nazara sebagai komisaris PLN dengan penghasilan sekitar 1,3 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, ada pula nama Dijen Pajak Surya Utomo yang sempat menjadi sorotan, yang turut menjadi komisaris perusahaan plat merah bidang pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Beberapa nama lain seperti Dijen Perimbangan Keuangan Luki Alfirman yang juga menjadi komisioner lembaga simpan pinjam. Kemudian ada nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadianto yang juga menjadi komisaris Bank Tabungan Negara. Ada nama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrionatan Kacaribu yang juga menjadi komisaris di PT Pupuk Indonesia. Ijen Kemenku Awan Nurmawanuh yang juga menjadi komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur. Total dari 39 nama tersebut ada pula nama Kepala Biro Hukum Arief Wibisono yang juga menjadi Wakil Presiden Komisaris PT Petra Okso Nusantara. Kemudian ada nama Direktur Penyusunan APBN Rofianto Kurniawan yang juga menjadi Komisaris PT Asabri. Ada Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Halimah Pujiastuti yang juga menjadi Komisaris PT POS Indonesia. Kemudian ada nama Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pujiastuti Handayani yang juga menjadi Komisaris Indonesia RE. Ada Inspektur Lima Sudarso yang juga menjadi Komisaris PT Barata Indonesia. Dan ada nama Dijen Bea dan Cukai Askolani yang juga menjadi Komisaris BNI, ada Dijen Pajak Surya Utomo yang menjadi Komisaris PT SMI, ada nama Direktur Jenderal Pembendaharaan Astera Primanto Bakti yang juga menjadi Komisaris PT Semen Indonesia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengonfirmasi bahwa rekening ex-pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya telah diblokir total. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait telah dibekukan. Jumlah rekening yang diblokir menurut Ivan Professional Money Launderer atau PML, yakni pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomina ini cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menjelaskan jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang milik Rafael. Belakangan konsultan yang diduga menjadi nomina Rafael ini juga telah melarikan diri ke luar negeri. PPATK menyebut bahwa ada 2 mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi nomine Rafael, yang mana mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat sendiri menyoroti harta kekayaan ex-pejabat Direktorat Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 56,1 miliar rupiah. Setelah sang anak Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, Rafael telah dipanggil oleh KPK pada 1 Maret lalu, yang mana diminta mengklarifikasi terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Termasuk yang menjadi sorotan adalah kepemilikan mobil Rubicon, yang mana atas nama yang memakai atau yang memiliki alias membeli mobil tersebut adalah seorang cleaning service yang tinggal di sebuah gang sempit. Langkah tak main-main diambil KPK, yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan serius mengungkap informasi soal adanya geng tajir di Kementerian Keuangan. Buntut kasus yang diduga terkait penganiayaan yang dilakukan oleh putra Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo kemudian disorot oleh publik dalam beberapa waktu terakhir setelah kasus ini mencuat. Tak hanya Rafael Alun Trisambodo, kemudian nama Eko Darmanto yang hari ini diperiksa oleh KPK juga kena imbasnya. Eko Darmanto yang sebelumnya merupakan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga hari ini datang ke KPK setelah minggu sebelumnya Rafael Alun Trisambodo ini juga datang dengan keperluan yang sama, yakni untuk melaporkan total harta kekayaannya yang mana dianggap oleh KPK berbeda dengan apa yang dilaporkan di LHKPN. Kini diinformasikan, saudara, bahwa akan ada satu lagi anak buah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal dibidik oleh KPK. KPK juga mengagendakan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Hanya saja identitas pegawai pajak tersebut baru akan diungkap KPK setelah mengklarifikasi harta mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai DIY Eko Darmanto yang dilaksanakan pada Selasa hari ini. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pegawai Ditjen Pajak ini diduga berkaitan dengan Eko Darmanto dan juga ex-pejabat Eselon 3 DJP Rafael Alun Trisambodo. KPK menemukan informasi mengenai adanya kelompok aparatur sipil negara berharta jumbo di Kementerian Keuangan, di mana di antara mereka saling terkoneksi satu sama lain. KPK bahkan mengistilahkan ASN dengan harta mewah ini dalam sebutan geng. Pahala Nainggolan menggarisbawahi bahwa geng yang dimaksud oleh KPK bukanlah layaknya geng anak sekolah, namun ia mengakui ada pola yang tengah ditelusuri oleh KPK bagaimana pejabat-pejabat tersebut saling terhubung dan meraih penambahan harta fantastis. Pada Selasa 1 Maret lalu, Rafael Alun Trisambodo telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya sejumlah 56 miliar rupiah. KPK menyatakan akan mendalami pula kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson. Dalam pemeriksaan ini, aset yang kerap dipamerkan oleh anak dari Rafael Alun Trisambodo ini rupanya tak tercantum dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Rafael pada KPK. KPK juga menginformasikan bahwa Rafael
memiliki rumah mewah di beberapa daerah yang nominalnya juga cukup fantastis. Kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo sendiri akan menyeret nama-nama pegawai pajak lain yang juga bermasalah. KPK telah mengumumkan ada suatu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak yang juga akan diklarifikasi terkait harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, KPK akan memeriksa eks pejabat Bea Cukai terlebih dahulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael. Pahala mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana ada pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurutnya, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK telah mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan harta kekayaan mereka. Pahala sebelumnya mengatakan bahwa lingkungan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak memang terdapat sebuah geng. Istilah ini tak layaknya merujuk pada komplotan geng di sekolah, namun geng yang dimaksud oleh KPK ini semacam jejaring atau jaringan para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir mereka. Geng ini memiliki kemampuan yang sangat cakap dalam menyamarkan harta kekayaan mereka. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak ini memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu tertentu untuk memahami pola dan juga gerakan mereka. Pahala Nainggolan sendiri enggan membeberkan pola pegawai pajak yang menyembunyikan harta mereka. Namun ia memastikan bahwa pegawai-pegawai pajak bermasalah ini begitu lihai. Menurut Pahala Nainggolan, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nomine. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan harta hasil kejahatan